Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rumah Wirausaha Indonesia atau Ruwindo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial bagian ketiga, yaitu sirkulasi. Di sirkulasi ini ada 4 menu. Yang pertama ada transaksi, yang kedua ada reservasi, yang ketiga ada stock opening, dan yang keempat ada kas. Di transaksi ini terdapat 2 submenu, yaitu transaksi siswa dan guru. Kita contohkan untuk transaksi siswa. Dalam transaksi siswa ini, siswa ketika ingin melakukan peminjaman harus dimasukkan nomor ID pesertanya atau anggotanya. Jadi contohnya di sini saya inputkan, cari siswa. Oke, dengan kode ini nama siswanya adalah Diki Chandra Kusuma Prabaswara dengan rombel kelas 6. Untuk peminjamannya, siswa membawa buku yang akan dipinjam, kemudian oleh admin akan di-scan di barcode ini. Bisa dengan menyekan barcode yang sudah dicetak di ketersediaan eksemplar tadi. Nah, di sini ini dicetak dulu. Saya contohkan buku yang kemarin kita inputkan, matematika. Baik. Nah, kode ini akan di-scan, kemudian akan terdeteksi di kode buku ini. Saya contohkan pakai kode ini. Oke, langsung saja kemudian kita pinjam. Oh ya, ini ada satu lagi, tanggal peminjaman ini adalah tanggal hari ini. Kemudian tanggal kembali ini adalah sesuai dengan yang disetting di daftar referensi. Di sini kemarin saya ubah menjadi 7 hari peminjaman. Jadi masa pinjamnya mulai tanggal 15 sampai tanggal 22 harus dikembalikan. Oke, kita contohkan untuk peminjaman. Kita klik pinjam. Baik, eksemplar telah dipinjam. Nah, buku yang sedang dipinjam oleh siswa Diki ini ada 2. Yang satu dengan judul pergi ini, yang kedua judulnya matematika kelas 2. Untuk judul pergi ini dia sudah meminjam, namun dia terlambat mengembalikan selama 287 hari. Lama banget. Oke. Harusnya untuk ketika terjadi keterlambatan ini, waktu pengembalian dia itu langsung terkena denda. Saya contohkan untuk pengembaliannya. Di sini ada menu kembalikan eksemplar. Di sini ada perpanjang peminjaman. Di sini ada tambah denda. Kita coba yang pengembalian yang denda ini. Apakah eksemplar akan dikembalikan? Ya. Nah, ini dia langsung statusnya terlambat dan harus membayar denda sejumlah ini. Karena kemarin di setting setiap 1 hari terlambat dendanya Rp500, jadi Rp500 dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Seperti itu. Oke, baik. Saya contohkan untuk penambahan perpanjang peminjaman. Jadi misal buku kelas 2 ini sudah jatuh tempo waktu pengembalian, kemudian siswa tersebut ingin meminjam buku lagi, jadi tinggal dipilih perpanjang peminjaman sini. Kita pilih ya. Oke, perpanjangan berhasil. Status peminjaman siswa tersebut akan jadi diperpanjang, dan proses perpanjangan eksemplar ini hanya bisa terjadi 1 kali. Setelah selanjutnya siswa harus mengembalikan. Untuk masa perpanjangan sendiri mengikuti di settingan daftar referensi tadi. Jadi harus dikembalikan tanggal 29. Baik.
Kemudian di sini ada denda. Saya contohkan. Ada beberapa jenis denda, yaitu ada denda terlambat, denda hilang, dan denda rusak. Untuk denda terlambat sendiri, ketika siswa tersebut tidak sedang terlambat mengembalikan buku, maka nominalnya 0. Ketika dia sudah terlambat, maka nominal ini akan terisi. Saya contohkan yang terlambat. Nah, dia langsung terisi sebanyak 143.500. Untuk misal siswa tersebut menghilangkan, di sini ada dua pilihan, ada ganti uang atau ganti buku. Untuk ganti uang, apabila di waktu penambahan bibliografi diinputkan nominal harganya, maka akan otomatis nominal ini terisi sesuai dengan yang diinputkan di awal. Ketika tidak diinputkan, di sini akan defaultnya 0, dan admin bisa menginputkan sendiri nominal yang harus siswa tersebut gantikan, atau bisa juga dengan mengganti buku. Proses penggantian buku ini seperti menginput buku baru di bibliografi. Bisa diganti dengan buku dengan judul yang sama atau dengan buku judul yang berbeda, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya contohkan pengembalian yang terlambat ini saja. Oke, saya kembalikan ya. Harus menginput denda, simpan denda. Denda akan disimpan ya. Buku sudah dikembalikan. Statusnya sudah dikembalikan. Buku yang sedang dipinjam adalah tinggal judulnya matematika saja. Untuk sejarah transaksi ini dapat melihat buku apa saja yang sudah pernah dipinjam oleh siswa tersebut. Dia sudah pernah meminjam sebanyak 6 kali. Ini histori peminjamannya dan statusnya. Yang 1 sedang dipinjam dan yang 5 sudah dikembalikan. Oke, kemudian kita ke menu reservasi. Reservasi ini adalah untuk proses peminjaman ruang perpustakaan. Contohnya misal digunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh guru. Saya contohkan misal dengan nama Pak Suwada ini, keperluannya KBM atau kegiatan belajar mengajar, tanggal reservasinya tanggal 18, mulai jam ini dia meminjamnya mau jam berapa, misal mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ya. Oke, baik, kita simpan. Nah, Pak Suwada ini sudah masuk ke daftar reservasi perpustakaan, seperti itu. Kemudian saya contohkan untuk menu stok optim. Di sini ada data stok optim dan eksemplar hilang. Di data stok optim ini kita bisa melakukan proses stok optim atau pengecekan data fisik buku secara manual. Jadi fungsinya untuk mengecek apakah buku tersebut benar-benar ada di rak. Seperti itu. Saya contohkan, misal stok optim. Ini namanya bisa diinputkan terserah. Saya inputkan stok optim 2020. Pelaksananya saya sebagai admin. Tanggal mulai tanggal sekarang saja. Oke. Lokasi yang mau kita lakukan stok optim di rak berapa? Misalnya saya mau di rak 2. Rak 1 saja. Baik. Kemudian kita tambah. Ini maksudnya gini. Ketika kita memilih rak 1 sedang proses stok optim,
maka buku-buku yang ada di di rak 1 ini tidak dapat dilakukan peminjaman karena statusnya sedang stock of name. Kita contohkan tambah. Oke, inventarisnya sudah masuk. Kita cek di stock of name 2020. Untuk proses stock of name-nya seperti ini. Kita pilih ada dua menu di sini, proses stock of name dan detail stock of name. Untuk proses stock of name sendiri, nah ini kita harus scan satu persatu buku yang ada di rak 1. Jadi saya contohkan, misal saya stock of name buku ini, keadaannya buku ini sedang dipinjam statusnya, jadi saya ganti 2. Oke, buku 2 berarti ada. Buku 3. Maksudnya di sini adalah buku yang kita scan itu tandanya buku tersebut ada di rak. Yang tidak kita scan berarti buku tersebut dianggap hilang. Ketika kita sudah sedang proses stock of name ini, secara default buku tersebut dianggap statusnya itu sedang stock of name. Ketika tadi saya menginputkan buku matematika kelas 2 ini sejumlah 15, kemudian yang saya scan ternyata hanya 2 ini, kode 2 sama 3, saya simpan selesai stock of name, maka dengan kode yang lain itu tadi dianggap statusnya dia hilang. Saya coba contohkan, klik selesai, 12 data belum terpindai. Apakah stock of name diselesaikan? Berarti ada 12 data buku yang belum terpindai. Apabila memang benar-benar dalam rak tersebut sudah di-scan semua dan tidak ada, maka buku tersebut dianggap hilang oleh sistem. Seperti itu. Saya contohkan, misal memang 12 data ini tidak ada. Saya simpan ya. Jika stock of name diselesaikan, tidak dapat memindah lagi. Apakah Anda yakin? Ketika Anda yakin, pilih saja ya. Berarti 12 buku tadi sudah dianggap statusnya hilang. Seperti itu. Kita cek di data stock of name. Oke, dia selesai statusnya. Kita ke detail stock of name. Nah, baik. Di sini ada detailnya. Nama stock of name adalah stock of name 2020, lokasinya rak 1. Total eksemplarnya ada 14. Total eksemplar terinventaris 14. Total eksemplar terpinjam 1. Total eksemplar diperiksa atau terpindai 2 eksemplar sudah dipindai, dan 14 dari 14 terinventarisasi. Pelaksananya Iwan, tanggal mulainya 15, tanggal selesainya 15, statusnya sudah selesai. Untuk tabel stock of name-nya berdasarkan tipe koleksi, buku pelajaran 12 hilang karena tadi 12 ini tidak terscan. Yang 2 eksemplar terscan dan yang 1 tidak terscan tapi dia statusnya sedang dipinjam. Oke, seperti itu. Dan ini adalah tabel buku yang hilang. Jadi mulai data dari nomor 4, 5, 6 sampai 15 ini karena tidak terpindai jadi dianggap hilang statusnya. Seperti itu. Kemudian di eksemplar hilang ini sama seperti yang tadi, data buku yang hilang apa saja. Kemudian di menu sirkulasi yang terakhir ada menu kas. Dalam menu kas ini adalah kas dari perpustakaan sendiri. Bisa didapat dari denda, atau bisa dari seperti mungkin dari bantuan atau apa gitu bisa. Untuk inventaris saja.
Jadi di sini ada penerimaan sama pengeluaran. Jadi misal ada pengeluaran, uraiannya untuk beli buku nominalnya 10.000 misalnya. Kita simpan. Jadi saldo awalnya ini ada 1.022.300. Ketika ada pengeluaran, di sini langsung berkurang jadi 1.012.300 dan dia masuk di kolom pengeluaran seperti itu. Baik, untuk menu sirkulasi saya kira cukup tutorialnya sampai sini. Untuk selanjutnya ada di bagian 4, kita ke tutorial display dan laporan. Untuk tutorial selanjutnya bisa di next video. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.